Hai semuanya, balik lagi bersama gue Putra di konten alur cerita film. Kali ini gue akan kembali merangkum sebuah alur cerita film, yaitu The Barber tahun 2014 yang lalu. Nah, film kali ini menceritakan tentang usaha seorang detektif dalam mengungkap sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang psikopat yang sangat susah ditangkap. So, bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, dan inilah berlatar di kota Chicago. Saat itu, sebuah kasus pembunuhan berantai membuat heboh warga di sana, di mana di kota itu banyak wanita yang diculik dan dikubur hidup-hidup. Seorang detektif bernama Thomas pun berusaha keras nih mengungkap siapa pelaku atas pembunuhan itu. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ia pun menemukan pelakunya, yaitu seorang pria bernama Francis Allen Fisher. Setelah diselidiki lebih lanjut, korban peristiwa itu pun terdiri dari 17 mayat wanita yang dikubur hidup-hidup. Namun nih gengs, bukti yang menyatakan kalau Francis adalah pelaku pembunuhan itu tidak cukup kuat. Alhasil, ia pun akhirnya dibebaskan. Melihat hal itu, Thomas pun sangat depresi karena usahanya selama ini sia-sia. Ditambah, ia dijerat hukuman karena salah nangkap orang dan sudah menghilangkan barang bukti di TKP. Karena semua itu, akhirnya Thomas pun bunuh diri. 20 tahun kemudian, di sebuah kota bernama Moraine terdapat sebuah barbershop yang sangat terkenal. Nah, pemilik barbershop itu adalah seorang pak tua bernama Eugene Von Winger. Pada malam itu, ia bersama asistennya bernama Louis sedang beres-beres karena mau tutup. Namun nih geng, saat Eugene keluar, terlihat seorang pria mengikutinya dan terus mengikutinya sampai di dalam sebuah kafe. Di dalam kafe itu, Eugene bertemu dengan temannya, seorang polisi bernama Hardaway. Sebagai pelanggan setia, Eugene pun dihampiri oleh seorang pelayan cantik bernama Kelly. Nah, setelah selesai memesan, terlihat pria itu juga ikut memesan dan sempat-sempatnya menggoda Kelly. Melihat hal itu, Eugene pun sadar kalau dirinya sedang dibuntuti. Namun saat dia melihat pria itu dari balik koran, pria misterius itu pun ternyata sudah pergi. Beberapa saat kemudian, setelah Eugene selesai ngopi, ternyata pria misterius itu sudah menunggunya dari luar. Dan pria itu langsung menghampiri Eugene dan berteriak kalau Eugene adalah Francis Allen Fisher, sang psikopat legend, di mana ia terkenal karena kehebatannya menghilangkan barang bukti dalam aksi pembunuhannya dan sekarang menyamar sebagai seorang tukang cukur. Mendengar itu, Eugene pun kaget dong, soalnya dia sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh pria itu. Namun tiba-tiba pria itu pun langsung menodongkan pisau di perutnya Eugene. Beruntung Pak Paul Hardaway yang kebetulan melihatnya langsung berteriak dan mengejarnya. Sehingga pria itu pun kabur untuk menghindari polisi itu. Akan tetapi Pak Hardaway kemudian menembak pria itu tepat di sebelah kupingnya, yang membuat pendengarannya pun terganggu. Dan alhasil pria itu pun berhasil ditangkap dan diinterogasi. Katanya pria ini bernama John Delaro. Ia mengaku kalau dia itu adalah anak dari Eugene Von Winger. Pak Hardaway pun gak percaya, soalnya dia tahu betul tentang temannya itu. Namun nih gengs, Pak Hardaway ini dibuat emosi karena si John mempermainkannya setelah ditanyai tentang motifnya menusuk si Eugene. Namun pria misterius itu pun tidak menjawab dan mengacukan Pak Hardaway. Merasa dipermainkan, Pak Hardaway pun langsung membogem mukanya saat itu juga. Beberapa saat kemudian, Eugene pun datang ke kantor polisi. Soalnya dia juga ingin tahu apa motif dari pria ini. Namun setelah ia tahu kalau John ngaku-ngaku jadi anaknya, Eugene pun kebingungan. Sehingga ia pun membatalkan tuntutannya dan meminta agar si John dibebaskan saja. Setelah si John dibebaskan, Eugene pun kemudian menjemputnya dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Nah, singkat cerita, Eugene pun membawa John ke sebuah hutan yang jauh dari jalan raya. Nah, di sini Eugene pun bertanya apa alasan si John ngaku-ngaku jadi anaknya. Namun nih gengs, John pun menjawab kalau dia ini ngefans banget sama si Eugene dan dia ingin menjadi murid Eugene biar menjadi seorang psikopat yang pro. Soalnya kasus 20 tahun yang lalu membuatnya sangat kagum kepada Eugene. Kok bisa dia dibebaskan begitu saja? Makanya si John ini pengen belajar sama si Eugene. Menanggapi hal itu, secara tidak langsung Eugene pun mengaku kalau dia adalah Francis Allen Fisher. Akan tetapi bukan dialah pelaku pembunuhan itu. Soalnya waktu itu polisi salah nangkap orang, makanya dia dibebaskan. Tanpa banyak bacot lagi, Eugene pun kemudian pergi dan meninggalkan John sendirian di tengah hutan itu.
Akhirnya si John pun pulang dengan jalan kaki, dan secara kebetulan ia pun bertemu dengan Kelly, pelayan kafe yang ia goda tadi. Melihat kondisi si John, Kelly pun memberinya tumpangan dan langsung tancap gas menuju yoyo gengs. Ternyata selain menjadi pelayan kafe, Kelly ini juga seorang lonte. Nah di sini Kelly pun mengajak si John untuk ngecas dulu. Namun sebelum ngecas, si John ini mengajaknya minum terlebih dahulu. Dan ternyata nih gengs, di dalam minumannya Kelly, John sudah mencampurkan obat tidur. Dimana hal itu membuat Kelly langsung terkapar saat itu juga. Dan di sini John pun melakukan aksinya. Scene pun kemudian berpindah kepada Eugene yang sedang beristirahat. Nah tiba-tiba ia pun mendapat telepon dari si John yang mengajaknya datang ke tempat yoyo tadi. Singkat cerita, Eugene pun tiba di yoyo tersebut dan ia pun kaget setelah melihat mayat Kelly yang terbaring di dalam kamar mandi. Nah di sini John pun muncul dan mengatakan kalau dia adalah seorang psikopat sama seperti Fisher. Cuman dia kalah jam terbang aja nih sama si Fisher. Dan gilanya ia melakukan hal itu karena mau membuktikan kalau dia benar-benar ingin menjadi muridnya si Fisher. Maka dari itu ia meminta untuk diajarkan biar lebih profesional lagi. Setelah mendengar itu, Fisher pun memintanya untuk datang ke toko esok hari. Dengan syarat ia harus membereskan mayat Kelly itu tanpa ketahuan oleh siapapun. Mendengar itu, John pun sangat senang. Lalu ia pun kemudian membawa mayat Kelly menuju hutan yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Fisher. Scene kemudian berpindah kepada seorang perempuan bernama Audrey. Si Audrey ini adalah kekasihnya si John dan dia adalah seorang detektif. Saat itu Audrey mendatangi rumah si John karena si John beberapa hari belakang menghilang tanpa kabar. Setelah ia masuk, Audrey pun tanpa sengaja menemukan sesuatu di bawah meja kerjanya si John. Setelah diperiksa, ternyata selama ini John sedang memecahkan kasus pembunuhan 20 tahun yang lalu. Dan bahkan semua foto-foto korban pembunuhan itu telah ia simpan. Dan dari sini kita pun tahu kalau si John ini adalah seorang detektif. Keesokan harinya, Audrey pun kemudian menemui kaptennya buat kasih tahu soal penemuannya kemarin. Akhirnya terungkaplah siapa sebenarnya si John ini gengs. Dia ini adalah anak dari Thomas McCormack, detektif yang bunuh diri 20 tahun yang lalu. John adalah seorang detektif sama seperti ayahnya. Nah sekarang ini dia sedang menyamar untuk mengungkap bukti kalau Fisher ini adalah pelaku dalam kasus pembunuhan itu. Karena gak mau terulang lagi, si kapten pun tidak mau membantu. Bahkan ia pun mengolok-olok kalau si John sama bapaknya sama aja, terlalu terobsesi dan ujung-ujungnya bunuh diri. And if you go after him, then you're off my ranks too. Berpindah kepada si John, ia pun kemudian mendatangi toko Eugene sesuai permintaannya kemarin. Nah di sini Eugene pun menyuruh asistennya Louis buat beli kopi sama gorengan untuk mereka berdua. Louis pun langsung menolaknya, katanya dia bukan pelayan, kalau mau beli, beli aja sendiri. Karena kebanyakan bacot, Fisher pun kemudian mengusirnya dan memecatnya saat itu juga. Setelah Louis pergi, kelas psikopat pun akhirnya dimulai. Secara detail, Fisher pun ngajarin si John teknik-teknik dasar untuk menjadi seorang psikopat yang profesional. Poin pentingnya jangan ninggalin jejak, gak usah merokok, harus berpakaian rapi agar lebih berwibawa. Dan Fisher ini juga ngajarin cara rayu cewek agar mau diajak jalan sama dia. Sampai-sampai nih ya, dia juga ngajarin cara buntuti korbannya tanpa ketahuan sedikit pun. Pokoknya profesional banget lah dia ini. Put on some sweats. This pretty, yummy girl. Setelah seharian ikut les psikopat, John pun kemudian mampir ke sebuah bar. Dan kebetulan Louis dan teman-temannya ada di sana. Melihat kedatangan si John, mereka pun menghampirinya. Jadi ceritanya Louis ini sakit hati karena kejadian kemarin, dimana ia menyalahkan si John karena si John lah yang membuat dia pengangguran. Dan di saat bersamaan si Louis ini ngambil rencana si John tanpa John sadari. Nah karena gak mau penyamarannya terbongkar, si John pun tidak meladeni dan pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Audrey pun secara diam-diam datang ke kota itu untuk mengintai si Fisher ini. Sementara itu, di sebuah salon mobil, si John tampak sedang menunggu seseorang. Dan benar saja, yang ia tunggu adalah si Louis karena mau ngambil rencananya. Nah, pas si Louis keluar, John pun menghampiri mereka dengan tongkat bisbolnya. Si Louis pun tidak menyadari karena lagi teleponan. Nah, di saat itu, si John pun langsung mengajar salah satu temannya. Akhirnya si Louis pun sadar dan kaget setelah melihat si John. Alhasil ia pun langsung kabur ke mobilnya. Belum sempat kabur, John pun langsung memecahkan kaca mobilnya lalu menghajarnya. Akhirnya si John pun mengambil rencananya kembali.
Lalu ia pun mengancam si Louis untuk tidak membongkar identitasnya. Jika tidak, maka ia sendiri akan memburu dan memotong Johnny-nya. Guys, please! I swear to God, man, I got you! No, please! Sementara itu, Audrey yang lagi ngikutin Fisher kemudian menyamar sebagai seorang lonte. Lalu, ia pun meminta tumpangan kepada Fisher dan berpura-pura sebagai orang baru di kota itu. Sekaligus, ia juga mau membuktikan kalau si Fisher ini bakal menangkapnya atau tidak. Di dalam mobil, mereka pun berbincang-bincang. Nah, secara mengejutkan, Fisher pun malah menyuruh Audrey buat bertobat dan menyuruhnya agar lebih hati-hati. Soalnya, di kota itu banyak penjahatnya. Mendengar hal itu, Audrey pun terheran-heran karena sikap baiknya si Fisher ini. Sementara itu cuy, mayat Kelly tanpa sengaja ditemukan oleh seorang yang kebetulan lewat di sana. Di sisi lain, Eugene mampir ke kosnya si John dan mengajaknya untuk tinggal di rumahnya saja. Soalnya dia juga lebih leluasa untuk mengajari si John. Dan hitung-hitung si John juga gak bayar kos-kosan lagi. Walaupun gak enakan, si John pun akhirnya menerima tawaran itu. Sebelum ke rumahnya, Eugene pun mengajak si John ini mampir ke barbershopnya dulu buat nyukur si John biar lebih rapi. Masa psikopat modelnya kayak gembel ya kan? Namun nih geng, saat si John lagi dicukur, Eugene pun bercerita soal masa lalunya. Dulu ada seorang detektif yang nuduh kalau dia adalah pelaku pembunuhan berantai. Sontak si John pun kaget, soalnya detektif yang dimaksudkan adalah ayahnya. Cuman masalahnya dia gak banyak tingkah. Soalnya kalau Fisher ngamuk, bisa-bisa lehernya langsung digorok sama pisau cukur itu. Singkat cerita, setelah selesai dicukur, Fisher pun kemudian memberi si John pisau cukurnya buat jaga-jaga. Setelah sampai di rumah, Fisher pun kemudian mengantar si John ke kamar. Di sini si John pun ngomong kalau Fisher masih belum ngajarin dia trik menghilangkan barang bukti yang sempurna. Fisher pun menjawab kalau dia bakal ngajarin John, tapi John mending istirahat dulu. Nah, pada malam itu Fisher pun keluar menuju kantor polisi. Soalnya Pak Hardaway memanggilnya untuk menanyakan soal penemuan mayat Kelly di hutan itu. Dia curiga nih kalau kematian Kelly ada hubungannya dengan si John. Sementara itu, Audrey memanfaatkan situasi karena Fisher yang lagi keluar. Nah, ia pun kemudian masuk ke dalam rumahnya tanpa John sadari. Lalu ia pun menggeledah rumah itu untuk mencari petunjuk buat dijadikan barang bukti. Setelah mencari-cari, ia pun hanya menemukan buku-buku novel tentang cerita psikopat-psikopat gitu geng. Sementara di lantai atas, si John juga memanfaatkan situasi untuk menggeledah rumah itu. Ia pun akhirnya menemukan sebuah album serta foto-foto di dalamnya. Namun karena ada suara dari bawah, John pun kaget dan mengira kalau Fisher sudah kembali. Lalu Audrey pun kemudian naik ke lantai atas untuk mencari tahu isi rumah itu. Nah kebetulan ia pun masuk ke kamarnya si John. Nah akhirnya Audrey dan John pun bertemu kembali dan mereka pun berpelukan. Di sini Audrey pun menjelaskan kalau Fisher bukanlah pelaku pembunuhan itu. Dia itu sudah membohongi si John dan soal psikopat itu semua adalah ceritanya saja karena buku-buku novel ini. Dan Audrey pun meminta agar si John menghentikan misinya sebelum terbongkar. Mendengar hal itu John pun menolak. Soalnya dia masih tetap yakin dan tidak mau nyerah gitu aja. Karena keras kepala Audrey pun ngambek dan pergi meninggalkannya. Anjay. Singkat cerita, setelah Fisher kembali, John pun kemudian menanyakan soal buku-buku novel itu. Apa benar Fisher membohonginya atau tidak? Soalnya banyak trik yang belum ia pelajari. Menanggapi hal itu, Fisher pun menjawab kalau sejak awal dia sudah ngomong kalau dia bukanlah pelaku pembunuhan itu. Soal buku novel itu sengaja ia beli untuk dipelajari dan diajarkan kepada si John. Ia juga ngomong kalau di masa tuanya dia pengen punya anak. Oleh sebab itu, ia mengajak si John untuk tinggal di rumahnya dan anggap si John sebagai anak sendiri. Setelah mendengar itu, John pun sangat kecewa karena usahanya selama ini mencari pelaku pembunuhan itu sia-sia. Dan akhirnya ia pun mengembalikan pisau cukur yang sempat diberi Fisher kepadanya. Keesokan harinya saat Fisher sedang nyiapin sarapan, tiba-tiba Louis menelponnya dan mengajaknya ketemuan di tokonya. Di mana si Louis meminta uang tutup mulut karena ia akan melaporkan si John dan Fisher sebagai pelaku atas kematian Kelly. Mendengar hal itu, Fisher pun pergi buru-buru menemuinya. Singkat cerita, setelah mereka bertemu, Fisher pun memberi uang tersebut. Namun tiba-tiba, Fisher pun kemudian mengajar si Louis saat itu juga.
Akhirnya terlihatlah kalau Fisher ini memang seorang psikopat. Setelah si Louis pingsan, Fisher ini pun kemudian mengasah pisaunya. Lalu ia pun menokokkan pisau itu ke batang lehernya si Louis. Dan dengan liciknya, ia pun kemudian menaburkan bedak ke lantai buat menghilangkan jejaknya. Jadi pantas saja ia bisa lolos dari kasus itu karena kepintarannya menghilangkan barang bukti. Sementara itu, John pun akhirnya sadar kalau foto yang ia temukan itu adalah foto-foto palsu. Karena foto itu masih ada stempel tokonya. Akhirnya ia pun kemudian mencari si Fisher ke tokonya. Akan tetapi Fisher ternyata sudah kembali ke rumahnya, di mana ia pun tampak senang karena habis ngebunuh orang. Namun tiba-tiba ia pun kaget karena kedatangan Audrey. Di sini Audrey mengaku kalau dia datang buat makan siang karena sudah diajak oleh si John anak buahnya. Namun nih geng, setelah Audrey masuk, tiba-tiba sementara itu si John pun akhirnya balik lagi ke rumah Fisher untuk mencarinya. Namun tiba-tiba telepon rumah pun berbunyi. Ternyata telepon itu dari Fisher sendiri. Nah, di sini ia pun ngomong kalau sejak awal dia sudah tahu kalau John adalah seorang polisi. Dia juga mengolok-olok kalau si John sama bapaknya sama aja bodohnya. Dan sekarang dia sudah menangkap Audrey dan akan menguburnya hidup-hidup. Karena hal itu, John pun benar-benar emosi dan berniat untuk menangkap si Fisher ini. Namun tiba-tiba Pak Paul Hardaway pun datang. Belum sempat masuk, John pun langsung mengajarnya. Di sini John pun mengaku kalau dia adalah seorang detektif dan dia akan menangkap si Fisher karena Fisher ini adalah seorang psikopat yang berbahaya. Namun Pak Hardaway gak percaya dan masih membela temannya itu. Justru si John lah psikopat karena sudah membunuh Kelly berdasarkan kesaksian dari Fisher. Mendengar itu, John pun kaget, soalnya waktu itu ia belum membunuh Kelly dan hanya memberinya obat tidur saja, supaya Kelly seolah-olah terlihat meninggal. Dan saat dia membawanya ke hutan, ia pun sudah menyadarkannya dan menyuruhnya untuk pergi keluar kota agar penyamarannya tidak terbongkar. Akhirnya si John pun sampai ke hutan. Lalu ia pun kemudian masuk ke hutan itu untuk menyelamatkan pacarnya. Sementara itu Pak Hardaway yang sudah diborgol tiba-tiba Fisher mengampirinya. Nah, Pak Hardaway mengira kalau dia bakal dibebaskan sama si Fisher ini. Akan tetapi Fisher pun kemudian membogem kepalanya dengan sebuah batu. Di sisi lain, si John pun berhasil menemukan pacarnya dan berusaha mengeluarkannya dari dalam tanah. Akan tetapi tiba-tiba Fisher pun muncul dan akhirnya si John pun dibuat terpojok. Nah, di sini si Fisher kemudian mengolok-oloknya lagi dan membawa-bawa nama bapaknya. Karena kebodohannya itu, Fisher ini ternyata sudah menjebaknya. Jadi, tanpa John sadari, ia sudah meninggalkan semua jejak dalam insiden itu semua. Ternyata saat si John membawa Kelly, si Fisher ternyata sudah membangunkan pemilik Oyo itu, yang bisa saja nanti menjadi saksi karena melihat John dan Kelly bersama. Dan dia juga sengaja memberi pisau cukurnya untuk mengambil sidik jarinya. Lalu saat si John mengikutinya ke barbershop, si John sudah meninggalkan jejak karena bedak yang sudah ia tabur sebelumnya. Jadi semua bukti akan mengarah kepadanya dan akan dijadikan tersangka. Mendengar semua itu, John pun kemudian mengamuk dan berusaha melepaskan diri. Lalu ia pun mengajar si Fisher saat itu juga. Akhirnya Fisher pun sekarat dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Setelah itu John pun berusaha menyelamatkan pacarnya dari dalam tanah. Setelah pacarnya keluar, si John berniat menangkap si Fisher untuk memenjarakannya karena merupakan pelaku atas kasus 20 tahun yang lalu itu. Namun gilanya, Fisher pun bukannya takut dan malah seneng banget sob. Menurutnya kalau dia di penjara dia bakal terkenal dan diakui sebagai psikopat kelas kakap. Ibaratnya dia haus ketenaran gitu coy. Akhirnya si John pun membatalkan niatnya untuk melakukan hal itu. Ternyata berkat ilmu dari Fisher, dia juga sudah membuat rencana, di mana dia sendirilah yang mengubur Kelly pada waktu itu dan sudah menghilangkan jejaknya. Lalu Pak Hardaway ia buat terlihat seperti kecelakaan. Dan untuk kematian si Louis, dia akan mengambil alih kasus itu dan menghilangkan barang bukti, sehingga pelakunya pun tidak bakal ditemukan. Dan setelah itu ia akan mengubur Fisher hidup-hidup sama seperti korbannya. Dan akhirnya ia pun bakal mati dengan sendirinya karena tidak ada satu orang pun yang tahu keberadaannya. Mendengar itu, Fisher pun benar-benar tidak menyangka. Akhirnya mereka pun menguburnya saat itu juga. Setelah itu mereka pun menghilangkan semua bukti atas peristiwa itu. Dan beberapa bulan kemudian terlihat John pun meninggalkan kota tersebut dan film pun selesai. So, begitu saja alur cerita film kali ini, semoga kalian suka. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sudah menonton and see you in the next video.